Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,45%. Dengan total market cap mencapai di 1,13 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 0,43% dalam 24 jam terakhir. Tetapi good newsnya apa? Good newsnya Bitcoin berhasil daily close di atas dari 27.000 ya. Nah, dari kemarin lusa kan belum berhasil tuh ya. Kemarin lusa itu terjadi rejection ketiga. Tetapi akhirnya pada jam 7 pagi hari ini sudah mulai daily close di atas dari struktur 27.000. That's good ya. Artinya salah satu PR dari Bitcoin yang cukup besar dia selesaikan. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi sedikit lebih besar di 0,89% dan sekarang trading di angka 1.812. Lalu untuk BNB dia terjadi koreksi sebesar 0,51% di angka 312. Lalu untuk XRP dia terkoreksi sebesar 0,84% dan berubah 0,83% di angka 42 sen. Cardano terkoreksi sebesar 2,12% di angka 36 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 1,73% di angka 0,071. Solana terkoreksi sebesar 1,56% di angka 20 dolar lebih 87 sen. Dan yang terakhir ada Polygon Matic. Dia terkoreksi sebesar 1,28% di angka 85 sen. Jadi pada hari ini kita bisa lihat cenderungnya semua terkoreksi dengan signifikan. Ya, nggak signifikan banget sih ya. Lumayan terkoreksi lah, kecuali Bitcoin. Ada yang 4%, 2%, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini akan keluar dua data penting ya, dan keluarnya bersamaan di jam 7:30. Bisa dibilang nih semua sebenarnya dua data ini data yang mirip-mirip ya. Perbedaannya satu core, satu retail sales saja ya, tapi intinya dua-duanya akan keluar nanti jam 7:30 malam. Harapan kita apa? Harapan kita sama ya. Untuk yang si retail sales kita berharap dia lebih rendah daripada ekspektasi seperti biasa. Karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan kita ingin USD apa? Melemah. Maka dari itu kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi di bawah dari 0,8%. Lalu satunya lagi untuk core retail sales, ini sama juga ya. Datanya kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi karena alasan yang sama. Forecastnya di 0,4. Nah, harapan kita dia di bawah dari 0,4. Kalau kita lihat di bulan lalu hasilnya bagus sih ya, di bawahnya tuh signifikan. Nah, semoga saja di bulan ini bisa sesuai juga dengan harapan kita ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Untuk besok juga nggak kalah penting, akan ada dua juga data penting seingat gua ya. Yang pertama itu akan keluar data dari US, yaitu ini ya. Akan keluar, sebentar, kayaknya ada satu lagi. Oh ini, ada building permits ya. Building permits dan juga ada crude oil inventories. Nanti untuk detailnya kita akan bahas besok ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar ya. Jadi hari ini ada dua, besok ada dua. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, ini kita ngomongin support yang kemarin nih ya. Ternyata kita di sini ada Fibonacci level di 38,2. Ini sebenarnya adalah suatu Fibonacci yang ditarik dari wick terendah di sini sampai ke wick tertinggi di sini ya. Ini wick terendah itu di sekitar Maret ya, awal lah ya. Maret awal, sementara wick tertingginya ini di sini sekitar belasan April ya. Nah, jadi kita bisa lihat sini ternyata ada suatu Fibonacci level tepatnya di angka 38,2. Nah, kalau gue pribadi seperti yang gue udah bilang, gue sih sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu ekstrim suka juga menggunakan Fibonacci level. Gue lebih suka menggunakan support resisten lah ya. Support resisten langsung terbentuk struktur di mana. Tapi ya sebenarnya ini valid ya, oke juga sih, bisa valid juga. Tapi yang bikin gue nggak terlalu suka apa? Karena seringkali ya orang nariknya salah, orang berdebat nariknya dari wick mana, dari body dan seterusnya. Jadi seringkali masuknya jadi banyak human error dan orang jadi kadang-kadang sedikit subjektif ya. Nah, makanya kalau gue pribadi lebih suka ini ya, struktur. Karena kalau struktur jelas ya, lu tarik di sini, lu bikin garis di sini akan sama di semua lah ya. Di semua chart ya, kalah mungkin di semua chart ada perbedaan sedikit, tapi akan secara garis besarnya sama begitu. Tapi kalau lu tarik ini, kalau lu tarik Fibonacci level kadang-kadang subjektif gitu ya. Nah, kalau gue pribadi sih melihatnya mantul kemarin itu karena di MA200 ya. Di MA200 ini ada ya jelas ada satu support yang major. Maka dari itu menurut gue ini penyebab utama dari Bitcoin yang berhasil mantul gitu.
ya. Jadi ini valid nggak sih Fibonacci? Valid aja menurut gua, tapi lu harus benar-benar belajar gimana cara untuk menggunakannya, ya. Dan eh, mungkin harus kita pilih nih mana Fibonacci level yang menurut kita paling penting. Karena kalau lu pakai semua, ujungnya jadi garis semua, begitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita seperti biasa ya. Kita ke charting di sini ya. Kita bisa lihat bahwa yes, kemarin ya, atau lebih tepatnya hari ini jam 7 pagi berhasil daily close di atas dari struktur 27.000. Dan bahkan pada hari ini sudah terjadi retest pertama juga sebagai support ya. Semoga saja yang tadinya resisten di sini bisa mulai berubah menjadi support pada mulai dari tanggal sekarang ya, tanggal 16 Mei. Jadi, tanggal 17, benar ya? Oh iya, sorry. Hari ini tanggal 16 ya, tanggal 16 Mei. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, PR-nya jelas. Untuk sekarang, otomatis adalah mempertahankan 27.000 sebagai support ya. Kemarin berusaha untuk mereclaim, sekarang bertahan supaya menjadi support. Nah, selanjutnya tentunya adalah ya berusaha menuju ke angka 28.000 ya. Tapi ya itu secondary lah ya. Yang paling penting sekarang adalah Bitcoin bertahan dulu di atas dari 27.000. Nah, untuk weekly-nya kita bisa di sini ya, otomatis semakin menjauh, which is good ya. Menjauh dari EMA 200. Nah, jadi seperti yang gue bilang dari sebelum-sebelumnya, harapan gue adalah Bitcoin bisa rally setinggi mungkin ya. Kalau bisa targetnya itu di angka 45.000 sampai 50.000. Kenapa Bang pengen cepet-cepet? Nah, seperti yang gue sudah bahas di video gue kayaknya sebulan lalu ya. Di Amerika itu baru saja, atau lebih tepatnya Jerome Powell baru saja menyatakan bahwa bukan Bitcoin, bahwa Amerika Serikat itu akan terkena resesi, ya. Tetapi menurut dia resesinya akan ringan. Nah, Bitcoin baru pertama kali merasakan resesi secara full itu di 2020. Waktu itu kita mendapatkan COVID crash di sini, ya. Ini masuk ke salah satu resesi yang sudah didokumentasi, ya. Nah, jadi andaikan sampai terjadi resesi lagi, ya kita harus siap-siap. Terakhir kali terjadi resesi di Bitcoin seperti ini. Maka dari itu kita butuh menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya setinggi mungkin dari EMA 200. Jadi andaikan terjadi resesi dan seperti 2020 dia drop, masih ada EMA 200, masih ada bull sport band dan seterusnya, ya. Jadi itu dia PR Bitcoin secara daily, weekly, ya, mikro dan makro lah kasarnya, ya. Nah, sekarang kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini ya, masih weekend. Udah nggak weekend ya. Sorry. Udah lanjut ya, dan ternyata berhasil menyelesaikan PR-nya ya. PR-nya gue udah bahas kemarin, yaitu daily close di bawah dari MA50. Dan kita bisa lihat ternyata berhasil daily close di bawah dari MA50. Dan bahkan pada hari ini mulai sedikit reject lagi oleh MA50 sebagai resisten. This is good ya. PR selanjutnya adalah kalau bisa dia mulai retest ke 102,05, kalau bisa sekalian juga jebol ke bawah ya. Jadi intinya kita ingin indeks dolar yang melemah. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan tentunya buat lo yang sudah akumulasi Bitcoin, Ethereum dan berbagai macam altcoins lain, kemungkinan besar sudah cukup banyak ya, karena kita sudah bahas dari angka 15.000, 20.000, kena yang 200 kemarin. Nah, buat lo yang ngerasa aduh Bang, gimana nih ya, gue rada deg-degan nih naruh di exchanger. Gue mungkin lebih nyaman kalau punya hardware wallet. Nah, itu bagus, itu pemikirannya bagus. Tetapi jangan asal belinya ya. Buat lo yang tinggal di Indonesia tentunya ya, gue sangat sarankan untuk coba membeli di Encrypt. Ya, karena Encrypt ini adalah authorized reseller. Ya, jadi lo pasti beli barang asli, dan lebih penting lagi mungkin bukan cuma barang asli, tapi barang yang masih sealed ya, masih sealed dan tidak ditemper. Hati-hati kalau lu ditawarin hardware wallet dengan harga murah ya, karena cukup banyak kasusnya, bukan cuma di Indonesia, kasus di mana mereka itu hardware walletnya itu sudah compromise. Jadi ujung-ujungnya pas lu masukin kripto lu malah disedot. Ya, jadi harus ekstra hati-hati ya. Oke, kita sekarang akan lanjut ke buy limit, tetapi seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini akan banyak event yang sedang berjalan di Bybit yang tentunya bisa membuat kantong lu makin penuh.
Yang pertama adalah 30.000 USDT yang siap dibagikan di deposit blast off rewards ya. Kita bisa di sini untuk event kali ini ya, deposit lebih dari 100 USD akan mendapatkan 10 USDT. Yang kedua, trade lebih dari 500 USD akan mendapatkan 10 USDT. Selain itu juga ada 10 dolar USD welcome gifts ya. Yang pertama gampang banget nih, hanya KYC saja akan mendapatkan 1 USDT. Kalian deposit lebih dari 1 USDC akan mendapatkan 2 USDC. Lalu buat kalian yang perlu pertama kali trading spot ya, buat para new spot trader akan mendapatkan 2 USDT. Untuk yang pertama kali trade derivatif juga akan mendapatkan 2 USDT. Dan apabila kalian 3 hari aktif trading di Bybit, kalian juga akan mendapatkan 3 USDT. Luar biasa ya. Nah, ini event pertama dan kedua. Nah, event ketiga di sini ada suatu announcement antara Bybit dengan Apex Pro ya, di mana di sini akan ada pool sebesar 90.000 USDC price yang akan dibagikan ke kalian yang mengikuti eventnya ya. Yang pertama apa? Ini hanya event deposit saja, sangat gampang. Dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 29 Mei. Caranya seperti apa? Klik di sini. Lalu kita akan masuk ke sini ya. Kita bisa di sini eventnya deposit 100 USDC ke Bybit Wallet, maka kalian akan mendapatkan 20 USDC ya. Ya kira-kira gampang banget eventnya. Tinggal klik di sini, deposit ya. Bisa dari wallet mana saja, mau dari Web 3.0 bisa, mau dari funding account bisa. Kita klik ke next ya. Lalu kita masukkan 100 USDC ya. As easy as that, kalian akan mendapatkan 20 USDC. Ini event ke 3 ya. Lalu event keempat di sini sama-sama dari tanggal 9 Mei, tapi ini mencapai ke 12 Juni ya, jadi lebih panjang untuk event kedua. Nah, untuk mengklaimnya seperti apa? Kita bisa di sini ya. Jadi ada task yang kita bisa lakukan. Di sini ada Apex Pro Exclusive Bonus, di mana ada 600 user pertama yang register di Apex Pro akan mendapatkan bonus di sini ya, sebesar 50 USDC untuk 600 user pertama. Wow ya. Lalu selain itu juga akan ada Apex Pro Deposit bonus, staking bonus, dan seterusnya. Nah, ini bisa terus dipantau karena kemungkinan besar tasknya akan terus berganti ya. Jadi kurang lebih seperti itu announcement dari Bybit. Luar biasa, banyak sekali reward yang menunggu kita. Buat lu yang belum punya akun di Bybit, bisa pertimbangkan menggunakan link referral kita di bawah dan mulai mendapatkan berbagai macam rewards. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, buy limit pertama kita kembali aktif lagi. Ya, jadi untuk sekarang buy limit di Bitcoin yang pertama adalah di angka 27.000. Lalu untuk yang kedua adalah di MA200 weekly yang sudah kita bahas beberapa kali sebelumnya, yaitu di sini ya. Di MA200 di 26.112, dan yang terakhir adalah di daerah 24.490 ya. 24.495 ya, itu untuk buy limit ketiga kita di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya sayangnya kemarin posisi shortnya sudah kena cut loss ya. Nah, untuk sekarang ya setup yang baru adalah di sini. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.000 sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita sekarang di angka 28.000. Sementara untuk posisi shortnya itu apabila terjadi retest 1, retest 2 antara di MA20 atau di 28.000. Kita lihat dia kena konfirmasinya di mana ya. Intinya target TP-nya sama di angka 27.000. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Untuk buy limit masih utuh seperti kemarin. Jadi buy limit pertama masih di 1780. Buy limit kedua di 1705 dan buy limit ketiga kita di angka 1660. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya, posisi long yang sudah kita dapat dari tanggal 12 Mei sayangnya masih belum kena juga MA20 ya. Bersabar ya, kalau gua pribadi sih akan tetap pertahankan posisi longnya selama belum terjadi daily close di bawah dari 1780. Nah, jangan lupa juga untuk diupdate ya, target TP-nya sekarang bergeser dari 1864 jadi ke 1859. Itu untuk target posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 1780. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini sayangnya buy limit pertama kita benar-benar mulai menjadi resisten. Retest 1, retest 2 sudah terjadi ya. Nah, jadi untuk sekarang yang masih bertahan adalah buy limit kedua dan ketiga ya. Jadi sekali lagi buy limit kedua di angka 5 dolar lebih 17 sen dan buy limit ketiga kita di angka 4 dolar lebih 99 sen. Ya, itu untuk posisi spot di Polkadot.
Untuk posisi futuresnya seperti yang gue sudah sedikit bahas di depan tadi, retest 1, retest 2 sudah terjadi di sini ya, bahkan dari tanggal 13-14. Nah, sekarang untuk posisi short kita, target TP, seperti gue sudah bahas dari kemarin-kemarin, target TP kita adalah di angka 5 dolar lebih 17 sen. Ya, jadi tinggal kita tunggu sampai kena. Sementara untuk posisi longnya, tinggal kita balik logikanya seperti di sini ya, tanggal 11 dan 12 Mei kemarin. Retest 1, retest 2 di 5 dolar lebih 17 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 5 dolar lebih 40 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat ya, posisi shortnya sudah kena target TP, detailnya kita bahas di belakang. Untuk sekarang posisi spot dulu ya. Posisi spot kita bisa lihat buy limit kedua kembali menahan harga Cardano. Ya, jadi yang sekarang masih aktif adalah buy limit kedua di 36 sen dan buy limit ketiga kita di MA200. Dan harusnya udah dapat juga kalau lo sudah pasang dari kemarin ya. Jadi itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya seperti yang gue sudah katakan tadi ya, retest 1, retest 2 di 37 sen sebagai resisten sudah terjadi kemarin. Jadi lo harusnya sudah punya posisi short dari tanggal 15. Sekarang tanggal 16-nya langsung kena target TP. Ya, asik. Dapat berapa persen nih ya? Kita cek. Not bad, 2,5% ya. Cuma nunggu sehari kesannya ya, bahkan nggak sampai 24 jam. Nah, sekarang andaikan daily close dari Cardano masih di atas dari 36 sen sampai besok jam 7 pagi, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di sini besok ya. Nah, apabila itu terjadi, posisi longnya target TP-nya adalah di 37 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat kembali lagi buy limit kedua mempertahankan harga Solana di atas dari struktur ya. Nah, jadi sekarang secara spot masih ada dua tempat yang kita bisa pertimbangkan untuk akumulasi, yaitu di 20 dolar lebih 80 sen dan juga di MA200, tepatnya di 19,77. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya, posisi long yang sudah kita dapatkan dari tanggal 14 Mei kemarin, nyaris kena target TP, tetapi belum ya. Jadi nggak apa, kita pertahankan aja posisi long kita sampai nanti kena target TP atau amit-amit sampai cut loss ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di MA20 atau MA50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP jelas di angka 20 dolar lebih 80 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Solana. Dan juga ini ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue akan ingatkan ya, akan ada dua data penting pada hari ini ya, yaitu jam setengah 8 malam. Jadi andaikan lo nanti punya posisi futures, kalau lo konservatif mungkin lo boleh pertimbangkan TP duluan, andaikan target TP-nya belum kena sebelum jam setengah 8 ya, supaya menghindari resiko volatilitas. Dan seperti biasa, jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.